Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian Bait Allah yang dilakukan oleh Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena Bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas sehati pun tentram, bersama Yesus dalam terang.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami hendak mendengar sabda-Mu. Tuntun kami melalui kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 yang berbunyi, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang, lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi memandang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Cintaku pada rumahmu. Saudara-saudara, 1 tahun telah berlalu. Pandemi COVID-19 telah kita hadapi bersama. Semenjak keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menyebut dan menjadikan COVID-19 sebagai bencana nasional. Hal ini berdampak pada segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kita beribadah. Saudara-saudara, banyak tempat-tempat ibadah yang sampai saat ini masih kosong, tidak ada ibadah, dilayankan melalui virtual, online, atau melalui layar-layar HP dan sebagainya. Nah, lalu, apa jadinya dengan gedung gereja kita yang tidak pernah dipakai? Untuk apakah gedung gereja ini? Saudara-saudara, di beberapa gereja memang ada yang menjadikan gedung gereja sebagai pusat diakonia untuk mengadakan aksi sosial dan sebagainya. Nah,
Apakah dengan demikian, ketika ruang ibadah tidak digunakan dan beralih fungsi dengan yang lain, apakah hal ini diperbolehkan? Tidak kelirukah? Saudara-saudara, mari kita menggumuli bacaan kita tadi. Waktu itu, tiap orang Yahudi yang sudah dewasa dituntut untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang dipusatkan di Bait Allah. Setidaknya mereka harus mengikuti 3 hari raya. Salah satunya adalah Paskah, menurut bacaan kita Yohanes 2 ayat 13 ini. Dan Bait Allah di Yerusalem akan penuh sesak dengan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat saat hari raya keagamaan, baik yang berasal dari Israel ataupun dari negara lain. Mereka akan menunaikan kewajiban agama dan memerlukan, biasanya yang diperlukan adalah hewan kurban dan juga uang khusus untuk dilakukan pembayaran di Bait Allah. Nah, masalahnya adalah mereka biasanya kesulitan membawa hewan-hewan kurban. Hal lain yang mereka lakukan ketika mengalami kesulitan lain adalah ketika harus mendapatkan uang khusus yang dipakai untuk melakukan persembahan di Bait Allah tersebut. Karena mereka dari wilayah negara yang jauh, dengan uang khusus mereka datang ke Bait Allah, pasti diperlukan penukaran uang. Nah, untuk mengatasi hal itu, apa yang dilakukan? Saudara-saudara, pada waktu itu, para imam mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan para berziarah. Mereka berjualan di halaman Bait Allah atau di pelataran untuk kaum proselit. Nah, Yohanes 2, bacaan kita di ayat 14 dan 15 mencatat tentang para penjual kambing domba, lembu, burung merpati, dan satu lagi yaitu ada penukar uang. Tujuan awal di balik praktek penjualan korban hewan dan uang bea Bait Allah adalah baik. Maksudnya itu baik, membantu para peziarah yang datang dari jauh. Tujuan awal adalah mulia, baik. Kita dapat membayangkan bahwa sangat tidak nyaman apabila sebagai peziarah harus membawa binatang-binatang korban yang dari jauh dari tempat asalnya. Sebagai peziarah akan mengalami kesulitan mendapatkan mata uang yang diperlukan untuk membayar bea Bait Allah. Jadi, dengan perdagangan ini, maka akan membuat praktek ibadah bangsa Yahudi akan menjadi lebih nyaman dan mudah untuk dilakukan. Itu tujuan awal. Namun, mengapa Yesus punya sikap lain dengan malah mengusir pedagang dengan ternaknya dan juga membalik-balikkan meja penukar uang dan menghamburkannya? Saudara-saudara, kata bait suci di ayat 13 sampai 18 menggunakan kata hiron. Ini penting kita ketahui karena kata ini mewakili struktur, mewakili bangunan, mewakili organisasi. Lalu pada ayat 16, di saat Yesus menyatakan ketidaksetujuannya tentang Bait Allah yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan, menggunakan kata oikon. Lalu ayat 17,
tentang cinta untuk rumahmu, menunjuk kepada keluarga rumah tangga, dalam hal ini persekutuan yang terjadi di suatu tempat seperti sebuah keluarga. Nah, saudara-saudara, dengan demikian Tuhan Yesus melihat bahwa tempat di mana seharusnya umat dapat menyatakan kasihnya kepada Bapa dan juga kepada sesama melalui penyediaan praktek sarana ritual ibadah, tetapi justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan pribadi. Lalu berbalik arah, yang tadinya tujuannya baik, tetapi sekarang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang tadinya untuk mencurahkan kasih, tetapi sekarang demi keuntungan diri sendiri, menjadi tidak mulia dan baik lagi tujuannya. Bukan lagi kasih yang dikedepankan dan kasih sama, tetapi justru malah hawa nafsu pribadi dan ketamakan yang diutamakan. Jemaat yang terkasih, penyucian yang Yesus lakukan adalah dengan mengembalikan pemaknaan bait Allah yang semula hanya dipahami sebagai tempat, organisasi, atau bangunan yang mati, sebagai tumpukan-tumpukan batu. Nah, lalu kata bait Allah di ayat 19-20 dimaknai dengan menggambarkan bahwa Allah memenuhi. Allah mendiami bait tersebut. Kalau Allah sudah mendiami bait tersebut, berarti kasih Allah harus dinyatakan. Yang tadinya hanya sebatas tumpukan batu, nah sekarang ketika Tuhan bersemayam dan diam, tidak lagi batu-batu yang hanya diam saja, tetapi batu-batu yang hidup, yang harus memancarkan kasih. Nah, inilah saudara-saudara yang harus dipahami. Bait Allah yang semula mati, tetapi sudah dihidupkan lagi ketika harus memancarkan cinta. Nah, sebelum pandemi, saudara-saudara, gereja kita disibukkan dengan perdebatan, bolehkah di gedung gereja dipakai untuk tempat berjualan? Barangkali ketika kita ada ibadah, lalu ada basar, ada penyediaan buku-buku, ada waktu itu unduh-unduh dan sebagainya. Nah, kita diingatkan tentang hal itu. Nah, saat ini marilah kita merenungkan. Persoalannya adalah bukan lagi boleh dan tidak boleh. Bait Allah yang dibaca pada masa sekarang sebagai gedung gereja untuk beralih fungsi atau tidak. Namun bagaimana persekutuan sebagai tubuh Kristus yang mendiami bait Allah gereja, kita dimampukan untuk melakukan kasih sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan bukan memburu kepentingan pribadi. Itulah yang harus kita hayati pada saat ini. Saudara-saudara, mari saat ini kita menghayati hakikat gereja sebagai tubuh Kristus, bukan menghayati dan bangga dengan gedung gerejanya, gedung gereja yang bentuk bangunan, bentuk fisik. Tetapi mari kita menghayati bahwa gereja adalah harusnya memancarkan kasih, yang tidak harus melakukan kebencian, tetapi memancarkan kebaikan. Itulah makna ibadah, makna gereja yang harus kita hayati sampai saat ini. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur meskipun kita ditempa oleh pandemi COVID-19, maka saat ini kita diingatkan bahwa hadirat Tuhan ternyata tidak hanya hadir di gedung gereja saja, tetapi justru hadir di rumah-rumah keluarga di setiap jemaat. Bait suci,
gedung gereja, Tuhan bersemayam dimanapun kita berada. Dan baiklah, saya, saudara, dan jemaat-jemaat semua sebenarnya adalah penjelmaan di mana Dia Allah ada bersemayam di panjenengan dan saya semua. Mari saudara-saudara, kita hayati firman Tuhan ini, kita hayati cintaku pada rumahmu. Rumah Tuhan sebenarnya bersemayam di dalam hati saya dan saudara. Ketika Tuhan bersemayam, marilah kita pancarkan kasih kepada sesama. Bukan kepentingan diri, bukan ketamakan, dan bukan untuk keuntungan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita menghaturkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, perkenankan kami pada hari Minggu ini menghaturkan segala doa dan permohonan. Kami menghaturkan anak-anak kami, berilah semangat dalam sekolah, studi, kuliah, bekerja, yang bersama dengan kami yang satu rumah tempat tinggal, ataupun yang sekarang di tempat yang jauh di luar kota. Tuhan kiranya menyertai dan memberikan perlindungan serta semangat. Kami orang tua mohon berkat dan kekuatan agar kami tetap dapat berkarya, mencari nafkah dan mencukupi segala kebutuhan. Warga jemaat yang saat ini terbaring sakit Tuhan berkati. Yang saat ini terdampak dan sedang menjadi pasien COVID-19, Tuhan pulihkan dan Tuhan beri semangat, sehingga lambat laun akan dipulihkan kembali. Demikian juga dengan kami, agar dengan tanpa jemu-jemu tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan beri cambuk dan kekuatan untuk kami semua. Bangsa dan negara Indonesia, aparat-aparatur dan pemerintahan, Tuhan beri kebijaksanaan dan kemampuan, lebih-lebih ketika memperjuangkan adanya vaksinasi menyeluruh kepada warga negara, sehingga kami semua dapat menunggu dengan baik dan sabar, dan pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya Tuhan, seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus,
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 341 baitnya yang pertama. Kuasamu dan namamulah. Kuasamu dan namamu-Lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar berbuah. Tuayan pun besar. Jemaat diundang berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Allah Sang Sumber Kehidupan, mampukanlah kami untuk melepaskan diri dari belenggu dunia ini. Ujilah kami yang sedang belajar untuk menyerahkan sebagian hidup kami, hingga kami mengikis kekhawatiran dan hasrat akan dunia ini, dan menggantinya dengan mengutamakan kemuliaan ilahi. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki pengutusan. Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan, kini dan selamanya. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana